Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Linda Agustina Sari, presensi 18. Di sini saya bersama rekan kerja kelompok saya, yaitu Diah Rahmawati, presensi 25, Dwi Putri Handayani, presensi 30, dan Erina Dwi Cahyani, presensi 34. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai fungsi pemantauan, fungsi penilaian, dan fungsi pengawasan. Monitoring atau pemantauan. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa penampilan dan tindakan yang dilakukan. Pemantauan akan memberikan informasi yang diulang dari waktu ke waktu dengan pengukuran dan evaluasi. Pemantauan menyediakan data dasar untuk memecahkan masalah. Pemantauan biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Tujuan monitoring. Pertama, mengkaji strategi pelaksanaan kegiatan atau program di unit pelatihan. Yang kedua, dapat mempelajari tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu program. Fungsi monitoring. Yang pertama, compliance. Menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, auditing. Menentukan pencapaian sumber daya atau layanan untuk kelompok sasaran. Yang ketiga, accounting. Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi dari waktu ke waktu. Prinsip monitoring. Monitoring harus dilakukan terus-menerus. Monitoring harus menjadi tempat berkembang untuk meningkatkan kinerja program organisasi. Monitoring harus menguntungkan baik organisasi dan pengguna produk atau layanan. Monitoring harus dapat memotivasi karyawan dan sumber daya lainnya untuk melakukan yang terbaik dan berprestasi. Monitoring harus berorientasi secara objektif terhadap standar yang berlaku. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Jenis-jenis monitoring: yang pertama, kepatuhan atau compliance. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga, laporan atau accounting. Dan yang keempat, eksplanasi atau explanation. Langkah-langkah monitoring. Yang pertama, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan. Dan yang ketiga, menetapkan standar pelaksanaan. Selanjutnya, fungsi penilaian atau evaluating. Dalam dunia pendidikan, penilaian atau asesmen diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk mengukur taraf pengetahuan dan keterampilan subjek didik yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi. Tujuan penilaian. Yang pertama, penilaian sumatif. Memastikan nilai akhir segala partisipan penempuh program pendidikan supaya bisa dinyatakan sukses atau tidak. Yang kedua, penilaian formatif. Menetapkan langkah-langkah atau urutan aktivitas belajar berikutnya supaya lebih efisien serta efektif. Dan yang ketiga, penilaian penempatan. Mengenali kemampuan keahlian prasyarat yang dibutuhkan dalam KBM yang hendak diselenggarakan. Fungsi evaluating. Adapun fungsi evaluating adalah 1. Arah serta petunjuk dalam penerapan pendidikan, baik guru ataupun subjek belajar. Yang kedua, cerminan tentang diri subjek belajar, menimpa pertumbuhan baik keahlian ataupun personalitasnya. Yang ketiga, dorongan atau motivasi subjek belajar supaya sanggup berupaya agar mencapai prestasi yang lebih baik. Yang keempat, masukan guna revisi serta penerapan program guna memperbaiki proses pendidikan yang hendak diselenggarakan di saat selanjutnya. Prinsip evaluating. Prinsip evaluating meliputi 1. Prinsip integralitas. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Yang keempat, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kelima, prinsip terbuka. Yang keenam, prinsip kesesuaian. Dan yang terakhir, prinsip mendidik. Jenis evaluating. Jenis evaluating di sini ada dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian ini dilaksanakan pada akhir program untuk memberi informasi. Penilaian formatif adalah penilaian ini dilaksanakan selama program berjalan untuk memberi informasi kepada pimpinan program untuk perbaikan
program. Langkah evaluating. Yang pertama, penyusunan rencana evaluasi. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Nomor 5, memberi interpretasi dan menyimpulkan data. Dan yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Pengertian controlling. Controlling atau pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk mencapai kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, serta untuk perbaikan yang berguna untuk menjamin bahwa semua sumber telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan sesuai harapan dan ketetapan. Selanjutnya, tujuan controlling. Yang pertama, mengawasi kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan anggota organisasi melakukan tugas dan menjamin bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi akurat tentang keadaan saat ini untuk peningkatan kualitas di masa mendatang. Yang keempat, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Yang kelima, meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir, menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih. Fungsi controlling yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan dari program kerja dan meluruskan kembali. Yang kedua, membimbing anggota untuk peningkatan kemampuan kerja. Yang ketiga, mengusahakan organisasi agar terstruktur dengan baik. Yang keempat, mengusahakan informasi yang akurat dalam pembuatan keputusan. Prinsip-prinsip controlling yang pertama, prinsip tercapainya tujuan, prinsip tanggung jawab pengendalian, prinsip pengendalian terhadap masa depan, prinsip refleksi pengawasan, prinsip penyesuaian dengan organisasi, prinsip standar, prinsip tindakan, dan prinsip pengendalian individu. Jenis controlling menurut James dan Carlos meliputi yang pertama pengawasan pratindakan, yang kedua pengawasan umpan maju, yang ketiga pengawasan secara screening, dan yang terakhir pengawasan purnakarya. Jika ditelaah, pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan. Yang pertama pengawasan intern dan extern, yang kedua pengawasan preventif dan represif, yang ketiga aktif dan pasif, yang keempat langsung dan tidak langsung, yang terakhir pengawasan formal dan non-formal. Yang terakhir, langkah-langkah controlling. Pertama, penetapan standar perencanaan. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.